Pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Injil Matius pasal 14 dari ayat 1 sampai 12, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Kita membacanya. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, mengenai Yohanes Pembaptis ini, dia adalah, Tuhan Yesus katakan di dalam pasal yang ke-11, adalah orang yang jikalau bangsa Yahudi menerimanya, maka dia sesungguhnya adalah Elia yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi untuk dikirim sebelum munculnya Mesias, atau untuk membuka jalan bagi munculnya Sang Mesias. Dan kita lihat dia punya ciri-ciri yang mungkin kita tidak tahu raut wajah Elia itu model apa, tetapi dari apa yang dikenakan oleh Yohanes Pembaptis, sebagaimana ditulis di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 8, bahwa Elia berpakaian bulu dan berikat pinggangkan kulit, dan demikianlah Yohanes Pembaptis juga memakai pakaian bulu dan ikat pinggangnya kulit, dan makanannya madu hutan dan belalang. Kita tidak tahu persis apakah Yohanes itu wajahnya persis sekali dengan Elia, karena kita belum ada alat untuk foto zaman itu, tetapi dari pakaiannya persis sekali. Apakah Yohanes ini adalah kembaran dari Nabi Elia? Dan bisa juga karena pakaiannya saja sudah persis. Tetapi bisa saja mereka mirip, tetapi jikalau bangsa Yahudi menerima, maka itu sesungguhnya adalah janji Allah untuk mengirim Elia kepada bangsa Yahudi untuk membuka jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Namun jikalau mereka menolaknya, maka dia adalah Yohanes Pembaptis, seorang yang mengakhiri era perjanjian lama dan memulai era perjanjian baru. Jadi seorang yang mengakhiri zaman ibadah simbolik dan memasuki zaman ibadah hakikat. Karena di dalam pasal 11 yang sudah kita bahas, ayat 13 berkata, "Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes." Jadi semua
semua nabi Perjanjian Lama dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Sedangkan di dalam Injil Lukas malah dikatakan demikian. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 berbunyi, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku. Nah, di sini berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Jadi pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Yohanes adalah satu pribadi yang sangat besar, yang sangat besar. Tuhan Yesus bahkan berkata, dari semua yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Mengapa? Ya karena tugasnya yang sangat spesial. Tugasnya adalah membuka jalan bagi Sang Juru Selamat untuk hadir ke muka bumi ini. Dia adalah orang yang diutus terlebih dahulu untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kehadiran Sang Juru Selamat. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau katakanlah Presiden Amerika Serikat George Bush mau datang ke Indonesia, sebelum dia datang maka dia mengutus Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri, untuk datang berbicara terlebih dahulu, ya, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa ya sesudah George Bush, maka yang lebih besar di Amerika Serikat adalah Condoleezza Rice, ya, karena di bawah presiden adalah Menteri Luar Negeri. Nah, kita lihat di sini Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat besar, kata Tuhan Yesus, dan pelayanannya adalah sangat khusus. Bukan hanya membuka jalan bagi Sang Juru Selamat, tetapi dia mengakhiri satu era, yaitu masa ibadah simbolik. Mengapa kemunculannya itu mengakhiri satu masa yang disebut masa ibadah simbolik? Itu adalah karena masa munculnya Yohanes Pembaptis, dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Ketika dia menunjuk kepada Yesus Kristus, maka dia menunjuk kepada hakikat. Dan ketika dia menunjuk kepada hakikat, maka berakhirlah simbolik, segala sesuatu yang bersifat simbolik yang menunjuk kepada hakikat itu. Kita tahu pembunuhan domba di atas mezbah itu adalah menggambarkan Sang Juru Selamat yang dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi pembunuhan domba atau domba korban atau kambing korban di atas mezbah itu sebuah simbol atau sebuah gambaran yang diperintahkan oleh Allah untuk menggambarkan satu rencana Allah yang sangat besar, yaitu mengutus juru selamat untuk mengutus juru selamat untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya betapa besarnya peran Yohanes Pembaptis. Dia mengakhiri zaman ibadah simbolik dan dia memulai zaman ibadah hakikat. Dan Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sangat berani di dalam melayani Tuhan. Dia tidak pernah memandang bulu, dia tidak pernah memandang muka orang. Ya, zaman sekarang ini banyak orang melayani Tuhan dengan sambil melihat kiri kanan, tetapi Yohanes Pembaptis tidak. Ya, dia berani, bahkan dia menegur Herodes. Ya, bayangkan, ya, raja. Sekarang orang berani menegur presiden, ya, karena presiden sekarang tidak mempunyai wewenang untuk memenggal kepala orang seperti yang dilakukan oleh Herodes. Tetapi zamannya Yohanes Pembaptis, seorang yang berani menegur Herodes itu nyalinya mesti cukup itu. Kalau tidak, ya Anda bisa tahu resikonya. Dan Yohanes Pembaptis dia menegur Herodes, ya. Herodes yang ditegur, ya, bahwa dia tidak halal katanya mengambil Herodias sebagai istrinya. Nah, Herodias ini adalah istri saudaranya, ya, mungkin adik iparnya. Jadi adalah sesuatu yang sangat amoral, ya, yang sangat buruk sekali. Dan itu memang biasa terjadi di lingkungan kekuasaan. Biasanya, ya,
di mana kekuasaan tidak ada batasnya, di mana manusia abuse of power, ya biasanya juga akan tergelincir ke dosa yang berikut, yaitu amoral, ya, tidak bermoral. Nah, Herodes ini, ya, kelihatannya yang satu ini adalah Herodes Antipas, ya, yang ada di bagian selatan di Yerusalem, yang galak itu, yang dimana Yusuf mempertimbangkan tidak kembali ke Bethlehem, adalah karena mendengar bahwa temperamen anak Herodes Agung yang satu ini rupanya boleh-boleh juga gitu. Artinya sangat galak seperti bapaknya, sehingga Yusuf mempertimbangkan untuk pulang dari Mesir bukan di daerah Bethlehem, tetapi menuju ke Nazaret, yaitu di bagian utara di sana. Nah, karena apa? Di utara itu pemerintahannya dipegang oleh saudaranya yang namanya Filipus. Nah, mungkin ini gayanya yang di selatan itu, ya, anak Herodes yang di selatan itu lebih gaya dan lebih berani, ya, sehingga kekuasaannya kelihatannya lebih besar, ya. Sementara kelihatannya ini bukan Herodias ini terpaksa untuk kawin sama dia, atau ditangkap atau dipaksakan gitu. Kelihatannya tidak, ya. Kenapa? Karena Herodias ini kelihatannya yang malah lebih tersinggung daripada Herodes sendiri, ya. Jadi Herodiasnya yang marah. Kalau begitu, berarti dia yang memang kepingin meninggalkan suaminya dan kemudian mengawini iparnya ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena ternyata teguran Yohanes Pembaptis ini membuat dendam di dalam hati Herodias. Jadi Herodias begitu dendam kepada Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis secara terang-terangan di depan umum mengkritik, ya, perbuatan mereka berdua, yaitu Herodes ini dengan Herodias, ya. Jadi Herodias merasa sangat tersinggung, ya. Dan Anda tahu betapa bahayanya kalau perempuan sudah tersinggung, dan kalau mereka dendam di dalam hati mereka. Nah, kelihatannya tenang-tenang, tetapi air yang tenang-tenang ini rupanya bisa menghanyutkan. Jadi betapa bahayanya, sehingga mungkin orang dari luar tidak menyadari bahwa Herodias ini sesungguhnya yang marah besar sekali. Sampai satu hari, ya, di mana Yohanes sebenarnya sudah di dalam penjara, sudah dikurung, ya. Kemudian ada acara ini ulang tahunnya Herodes, ya. Ulang tahun Herodes, kemudian putrinya menari di situ katanya, ya. Menarilah perempuan ini, Herodias ini menari, ya. Dan Herodes disenangkan hatinya, kemudian bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, lihatlah betapa jikalau seorang yang mempunyai kuasa sembarangan berbicara, antara dia harus melaksanakan semua yang dikatakannya, atau wibawanya akan hilang oleh kata-katanya. Nah, ini sebuah pelajaran yang sangat indah, ya, bahwa siapapun kita, tentu kita harus berhati-hati di dalam berkata-kata. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, coba kita perhatikan di sini, ya. Ini Herodes, dia sudah terlanjur berkata-kata. Dia menyangka putri Herodias ini akan meminta sesuatu yang bersifat misalnya materi yang mahal, atau meminta kekuasaan untuk ini menjadi pewaris kerajaannya di sebelah mana begitu. Ternyata putrinya Herodias ini, menurut banyak penafsiran, itu masih kecil, ya. Itu di bawah 10 tahun, ya. Jadi dia menari, dan ketika diminta oleh Herodes untuk menyebutkan apa yang diinginkannya, dia sendiri merasa tidak bisa memutuskannya karena dia masih kecil, ya. Kemudian dia berlari untuk bertanya kepada ibunya,
ya sangat mungkin ibunya ada di sekitar situ, ikut hadir, ya, menyaksikan putrinya menari karena itu hari ulang tahun suaminya yang dia banggakan, ya. Dan ketika putrinya berlari kepadanya dan bertanya kepadanya, dia mau minta apa begitu? Karena ditantang oleh ini mungkinan ayah tirinya ini, ditantang, ya, untuk mengatakan mau apa. Dan ibunya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ibunya memanfaatkan kesempatan. Anda bisa bayangkan di saat-saat berpesta macam begini, ya, hatinya masih diliputi oleh dendam kusumat, ya. Oh, betapa dendam itu bisa sangat mempengaruhi hidup orang. Betapa dendam itu bisa sangat mempengaruhi sukacita, suasana hati, dan bahkan, ya, dendam itu bisa merusak total seluruh kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus mengajar kepada kita supaya kita tidak dendam, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan marah sampai matahari terbenam. Kita harus dapat ini melepaskan, ya, semuanya, karena dendam bisa menghanyutkan orang. Dendam bisa membawa akibat yang sangat fatal dalam hidup seseorang. Kelihatannya Herodias ini, ya, sangat dendam kepada Yohanes Pembaptis. Nah, ini membuktikan bahwa ini kawin dengan iparnya itu adalah keinginan hatinya juga, ya. Jadi dia bukan dipaksa, sebab kalau dia dipaksa, dia tidak mau punya, maka Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis, mestinya dia senang, mestinya dia berpikir, nah lo, kan memang tidak halal kamu kawin sama saya, kamu ambil saya. Ternyata dia tidak, ya, karena dia yang memang senang. Nah, ini kelihatannya Herodias ini bukan perempuan yang baik-baik ini. Dan ketika putrinya datang meminta nasihatnya tentang hadiah yang dia mesti ajukan kepada Herodes, dan dia manfaatkan kesempatan itu untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Oh, ini mengerikan, sungguh mengerikan sekali, ya. Kejamnya bukan main, ya. Meminta kepala orang yang masih hidup-hidup di sebuah talam, saudara. Anda bisa bayangkan, ya, ketika kepala itu dipenggal, ya, maka kepala itu dibawa di dalam sebuah talam dan diantarkan, dan seorang perempuan kecil yang belum mengerti apa-apa harus menenteng kepala itu untuk ibunya. Dan inilah Anda lihat, ya, perempuan di dalam Alkitab. Saya mengasihi perempuan, ya. Saya mengasihi perempuan karena ibu saya perempuan, ya, istri saya jelas perempuan, ya, dan saya mengasihi perempuan. Tetapi saya banyak kali mengingatkan kepada perempuan bahwa karena Allah menciptakan perempuan itu lebih memakai emosinya daripada akal budinya. Memang ada juga perempuan yang memakai akal budi, tetapi Tuhan menciptakan wanita lebih menonjolkan emosinya, feelingnya daripada akal budinya, sehingga iblis tahu persis akan kelemahan wanita. Oleh sebab itu, seringkali di dalam Alkitab sudah mencatat juga bagaimana iblis masuk melalui perempuan, ya. Di mana Hawa adalah orang yang sebenarnya tertipu oleh iblis. Di dalam 1 Timotius pasal 2, Rasul Paulus berkata, Adam tidak tertipu, ya, tetapi Hawalah yang tertipu. Adam memakan buah terlarang itu karena Hawa sudah memakannya, sehingga Adam memakannya. Tetapi yang tertipu itu adalah Hawa. Adam memakan buah itu karena dia mencintai Hawa. Nah, laki-laki punya kelemahan adalah perempuan, sedangkan perempuan punya kelemahan adalah emosinya. Jadi iblis tahu persis jalur masuknya itu bagaimana, ya. Dia tahu bahwa kalau dia bisa menjatuhkan perempuan, maka dia bisa menjatuhkan laki-laki yang di samping perempuan itu. Dan bagaimanakah cara dia menjatuhkan perempuan adalah dengan cara bagaimana dia bisa masuk melalui emosinya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa ajaran-ajaran sesat banyak sekali, ya, lewat ini perempuan masuknya. Kita lihat, ya, juga
ajaran-ajaran sesat yang sangat menekankan emosi, sangat menekankan semangat dengan tidak memakai akal budi, itu masuk melalui perempuan sangat efektif. Dan Anda lihat Herodias ini, ya, dia betul-betul dikuasai oleh iblis, sehingga kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan dimasukkan ke dalam sebuah talam dan diserahkan kepada putrinya. Dan kemudian putrinya menyerahkan kepadanya, dan dia dipuaskan dengan melihat kepala Yohanes Pembaptis, seorang yang menegurnya karena dosa yang diperbuatnya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dan sebuah dosa yang sangat besar. Nah, apa yang dilakukan oleh Herodes, itulah yang dihitung. Sebenarnya Herodias harus dibawa kendali Herodes, sebagaimana juga di dalam kitab Kejadian. Mengapa sebenarnya yang makan buah itu terlebih dahulu adalah Hawa, tetapi di dalam Alkitab selalu dikatakan bahwa dosa Adam, dosa Adam, dosa Adam terus, tidak disebut-sebut dosa Hawa. Di dalam surat Roma, Rasul Paulus berkata dosa Adam, dan selalu dosa Adam. Mengapa? Karena sesungguhnya Hawa harus dibawa kendali Adam, karena ada firman Tuhan yang berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu, ya. Dan ada di ayat yang 25 dari Efesus pasal 5 itu, hai suami, kasihilah istrimu, ya. Jadi suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Jadi inilah yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau seorang istri melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, maka Tuhan menuntut tanggung jawabnya kepada sang suami, karena sang suami yang seharusnya mengendalikan istrinya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, perhatikan hal ini baik-baik. Jikalau seorang istri, ya, mulai tidak mau mendengarkan suaminya, tentu, ya, itu adalah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata pagi hari ini, berkata, ya, ada suami yang brengsek, ya, ada suami yang tidak patut didengar. Oh iya, tentu ada, ya. Tetapi adanya satu dua atau adanya sebagian suami yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu tidak menjungkir balikkan, ya, kebenaran firman Tuhan yang berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu, dan yang berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Tidak akan menjungkir balikkan ini. Artinya memang kalau normatifnya itu adalah suami mengendalikan istri, istri harus tunduk kepada suami, itu normatifnya. Ada kasus-kasus khusus di mana aturan-aturan normatif ternyata tidak berlaku oleh karena kasus-kasus khusus. Nah, kasus-kasus khusus itu sekali lagi tidak menjungkir balikkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Herodes seharusnya tidak mendengarkan Herodias, tetapi dia mendengarkan. Adam seharusnya tidak mendengarkan Hawa ketika dikasih buah itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya apa yang diperbuat oleh Herodes ini, ya, apa yang diperbuat oleh Herodes ini, itu dihitung oleh Allah sebagai penolakan bangsa Yahudi terhadap Sang Juru Selamat, penolakan bangsa Yahudi terhadap kedatangan Elia yang membuka jalan bagi Sang Juru Selamat. Nah, oleh sebab itulah di pembukaan ayat ini, pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Raja Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata, ya, kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ya, sudah bangkit. Nah, Herodes melihat Yesus, ya, dia tidak bisa memahami kebenaran apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, karena pembuka jalan bagi Sang Mesias itu sudah dibunuh oleh dia. Dan bangsa Yahudi pun diam semuanya, tidak menentangnya, mereka tidak memprotes atau apa. Ya, banyak orang tidak berani berbuat apa-apa demi keselamatan jiwa mereka. Akhirnya penolakan terhadap utusan terjadi, dan tentu ini juga sekaligus penolakan terhadap Sang yang mau datang itu, yang mengutus itu sendiri. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan,
Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, peristiwa Tuhan Yesus memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ini jelas sekali adalah peristiwa yang sangat-sangat dahsyat sekali. Dan ini membuktikan bahwa dia sungguh adalah Mesias yang dijanjikan. Banyak orang tidak memahami tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam yang tertulis di dalam Alkitab. Sesungguhnya tujuannya apa? Mengapa Yesus melakukan mujizat? Karena di dalam Alkitab, di kitab Perjanjian Lama, di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 misalnya dituliskan bahwa kehadiran Mesias di muka bumi ini, dia akan mengadakan mujizat-mujizat yang dahsyat sekali. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus melakukan mujizat. Jadi dia melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa dia betul-betul adalah Mesias yang dijanjikan. Ada banyak orang sakit, tentu dia bukan datang untuk menyembuh-nyembuhkan orang sakit, tetapi dia datang untuk membuktikan dirinya Mesias. Dan kebetulan ada orang sakit dibawa kepadanya, maka itulah dia membuktikan bahwa dia Mesias dengan cara menyembuhkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, contohnya, dia adalah Allah yang hidup. Dia membuktikan bahwa dia menguasai hidup. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, tetap akan hidup walaupun sudah mati. Dan dia untuk membuktikan bahwa dia adalah yang menguasai hidup, yang memberi hidup dengan menghidupkan orang yang sudah mati. Dia tidak pergi ke kuburan dan semuanya dihidupkan pada waktu itu, tetapi dia menghidupkan orang mati. Pertama anak Jairus yang baru mati masih di rumah, dihidupkannya. Kemudian seorang pemuda dari kota Naim yang sudah digotong menuju ke kubur, sampai di pintu gerbang kota, Tuhan Yesus suruh turunkan dan dia hidupkan. Kemudian yang ketiga orang yang tercatat dihidupkan oleh Tuhan Yesus adalah Lazarus yang di kota Betani. Lazarus dihidupkan setelah dikubur 4 hari. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus sengaja menghidupkan orang mati dalam 3 kategori. Yang baru mati sebentar, masih di rumah. Nah, kemudian yang digotong di jalan, kemudian yang sudah dikubur 4 hari. 3 peristiwa ini dilakukannya untuk membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang percaya kepadanya yang akan tetap mati untuk selama-lamanya, melainkan akan dihidupkannya. Dan 3 kebangkitan ini adalah sebuah contoh. Jikalau seseorang masih belum menerima dia adalah Tuhan yang memegang kehidupan, ketika dia membangkitkan anak Jairus yang masih di rumah, maka orang harus terperanjat dan orang harus menerima ketika menyaksikan pemuda kota Naim yang sudah dibawa menuju ke kuburan. Namun jikalau orang masih mau berargumentasi bahwa pemuda itu sebenarnya belum mati mungkin, sehingga di jalan karena digotong jadi goyang-goyang begitu, jadi hidup lagi. Bukan Yesus itu adalah pemegang kehidupan. Nah, bagaimana lalu dengan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari? Sehingga Marta, saudarinya itu berkata bahwa jangan, dia sudah bau. Jadi Tuhan suruh supaya batunya itu disingkirkan, batu kuburnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah bertujuan
untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah Allah yang menghampakan diri, yang merendahkan dirinya untuk menjadi manusia, untuk menghapuskan dosa manusia. Dan satu demi satu mujizat dia lakukan untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Mesias. Dan salah satunya adalah yang barusan kita baca tadi, yaitu 5 roti dan 2 ikan, ya, cukup dimakan oleh sekitar 5.000 orang lebih. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, coba perhatikan, ya, di sini dikatakan ayat-ayat kita, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Mendengar berita apa? Ya, mendengar berita Yohanes sudah dipenggal kepalanya. Mendengar bahwa bangsa Yahudi menolak utusan yang diutus olehnya, utusan yang dikhususkan untuk membuka jalan bagi pelayanannya, utusan dari Allah Bapa juga, ya, untuk menghantar pelayanannya. Jadi kalau utusannya sudah ditolak, Yesus tahu bahwa satu hari dia sudah pasti akan ditolak. Dan dia sudah tahu bahwa saliblah tempat akhirnya di sana. Karena kalau mereka menolak Yohanes, mereka pasti menolak dia. Kalau mereka menerima Yohanes, maka mereka akan menerima dia. Yesus tahu itu, oleh sebab itu dia menyingkir dan dia hendak mengasingkan diri. Ya, dia hendak berdoa, dia hendak merenung. Dia akan tahu bahwa pelayanannya sekarang adalah terfokus pada kayu salib, yaitu dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia ini, dosa orang yang menolaknya. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ingat, itu danau, ya, danau. Saya belum lama ini pergi jalan ke Danau Toba, dan saya melihat danau yang indah yang dimiliki oleh Indonesia. Sayang sekali kalau kita tidak pergi melihatnya, ya. Danau Toba, danau yang sangat indah sekali. Saya sempat naik kapal, ya, menuju ke Pulau Samosir di sana. Nah, saya dapat bayangkan, ya, kalau Tuhan Yesus naik kapal dari pantai danau di sebelah sini, kemudian dia mau ke pantai danau sebelah sana yang tidak ada penduduknya begitu. Terus orang mengetahui tujuannya dan kemudian mereka mengambil jalan puter, ya, dan jalan puter yang melewati kota-kotanya, dan mereka harus berlari dengan kencang sekali baru mereka bisa sampai di sana bersamaan waktu dengan kapalnya juga tiba di seberang sana. Jadi orang-orang ini sedemikian antusias sebenarnya. Nah, tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguhkah mereka sangat antusias terhadap pengajaran Tuhan Yesus? Sungguhkah mereka mengerti bahwa dia adalah Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan mereka? Ternyata tidak, ya. Lihat betapa banyaknya orang. Laki-laki saja di situ dikatakan lebih dari 5.000 orang. Mengapa ketika ahli Taurat dan orang Farisi menangkap Yesus dan menyerahkan kepada Pilatus, dan ketika Pilatus bertanya kepada masyarakat yang berkumpul ramai di situ, apakah yang harus saya lakukan terhadap Yesus? Dan orang semuanya berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Di manakah orang yang 10 ribuan orang ini? Sudah di mana ini? Ya. Mengapa mereka tidak datang? Mengapa mereka tidak demonstrasi untuk menuntut kepada Pilatus bahwa Yesus harus dilepaskan? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah akibat dari mengejar-ngejar mujizat tanpa pengertian. Jadi mereka ini adalah orang yang mengejar-ngejar mujizat, tapi tidak ada pengertian. Mereka tidak beriman sampai ke dalam hati mereka, dan iman mereka adapun itu sangat tipis, tidak berakar sama sekali, ya. Sehingga mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Mujizat tidak membuat seseorang menjadi orang Kristen. Bahkan mujizat tidak menyelamatkan, tidak akan membuat seseorang diselamatkan. Banyak orang yang datang karena mujizat, dia tidak mengerti mengapa Yesus jadi juru selamat dia.
Kalau yang datang kepada Tuhan Yesus karena mujizat, sudah jelas itu tidak bertobat. Karena datang dengan hati yang bertobat, dengan datang ingin melihat mujizat, itu dua hal yang berbeda. Percaya Yesus bahwa dia adalah seorang yang jago membuat mujizat, dengan percaya bahwa Yesus menanggung semua dosa saya, bahwa perbuatan dosa saya telah menyebabkan dia tersalib, itu dua hal yang berbeda. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang di dunia ini, mereka mengejar-ngejar mujizat. Mereka tidak mengerti bagaimana cara Yesus menyelamatkan mereka. Itulah yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-10, ya. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Yang Rasul Paulus maksudkan tentu orang Yahudi di sini. Tetapi ada banyak orang seperti orang Yahudi, yaitu mereka begitu giat, begitu semangat, tetapi tidak memiliki pengertian yang benar. Mereka tidak tahu bagaimana cara Yesus menyelamatkannya. Kalau kita tanya kepadanya, bagaimana saudara, kalau hari ini kamu mati, ya, pasti masuk surga enggak? Dia akan bingung sekali. Andai kata dia berkata pasti pun kita kejar lagi. Mengapa pasti? Apa sebab kamu jawab pasti? Ya. Oh, saya sudah percaya Yesus. Mengapa kamu percaya Yesus bisa pasti masuk surga? Bisa jawab enggak? Coba kita kejar dan kejar terus. Nah, orang-orang ini tidak mengerti. Mereka hanya ingin melihat mujizat. Mereka tahu ada orang hebat, Yesus, ya. Ada sebagian percaya bahwa dia adalah Mesias, ada sebagian bingung dan lain sebagainya. Dan setelah Yesus mengajar mereka, Yesus ingin memberi mereka makan, ya, bukan hanya makanan rohani, tapi Yesus menyediakan kepada mereka makanan jasmani. Dan tentu ini untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias mereka. Tetapi jikalau mereka tidak memahami makna pengajaran Yesus, hanya terpukau kepada mujizatnya, sehingga akhirnya di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus marah kepada mereka. Mereka datang lagi cari Yesus. Yesus berkata kepada mereka, kamu cari saya apakah karena roti yang kamu makan itu? Jadi karena perut kamu diisi maka kamu datang terus. Ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus, ya, kalau dapat keuntungan materi. Kalau tidak dapat keuntungan materi, ya dia sudah tidak mau datang lagi. Dia tidak memahami ada kekayaan rohani yang termahal di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak memahami bahwa dia adalah juru selamat. Mengapa dia harus tersalib di atas kayu salib? Itu adalah untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di Injil yang lain dikatakan seorang anak menyerahkan apa yang dia punya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah Yesus mengucap berkat, kemudian itu dibagi-bagikan oleh murid-muridnya, dan kemudian cukup dimakan oleh lebih dari 5.000 orang. Banyak orang mencoba-coba untuk merekonstruksi, bagaimana ini? Waktu dipecah, habis didoakan langsung jadi banyak, atau waktu dibagi-bagikan itu jadi lebih banyak dan tidak habis-habis jadi banyak. Sebenarnya itu tidak penting. Yang penting itu adalah bahwa 5 roti dan 2 ikan itu akhirnya dimakan oleh 5.000 orang dan masih ada sisa. Ya jelas, mungkin setelah Tuhan Yesus mengucap berkat dan dia taruh ke dalam keranjang sebelum dibagi, ya, dan roti itu menjadi makin banyak. Sebab kalau roti itu tidak banyak, hanya 5, mungkin muridnya enggan untuk membagikannya. Masa ini sedikit, guru, mesti dibagikan bagaimana? Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus mengucap berkat dan dia taruh ke dalam keranjangnya, dan itu menjadi makin banyak, sehingga murid-murid merasa bersuka cita untuk membagikannya kepada semua orang. Dan semakin dibagikan, roti itu semakin bertambah banyak, sehingga 12 bakul, ya, penuh sisanya. Dan yang makan hanya laki-laki saja sekitar 5.000 orang. Ya, kalau ditambah perempuan, mungkin perempuan tidak terlalu banyak. Apalagi ada yang bawa anak, ya mungkin 3 kelompok orang ini, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, kumpul-kumpul, ya bisa hampir mencapai 10.000 orang. Oh, itu banyak sekali, ya. Kalau laki-laki saja 5.000 orang. Lalu bagaimana cara mereka menghitungnya?
sangat mungkin adalah dengan cara didudukkan secara kelompok sehingga dapat kira-kira jumlahnya laki-laki saja 5.000 orang. Nah, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus akhirnya naik ke atas bukit berdoa. Karena itu tujuannya tadi dia nyebrang, tetapi itu terhalang untuk dilakukan karena orang banyak itu, sehingga dia mengajar mereka. Kemudian dia pergi berdoa naik ke atas bukit. Ya. Banyak orang mengadakan acara doa semalam suntuk, katanya mau ikut Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya itu konyol. Ya. Ada orang bikin acara doa semalam suntuk, habis itu tidur sehari suntuk, ya. Itu kan konyol sekali, ya. Jadi ada banyak kekristenan yang terjerumus ke konsep asketikisme. Asketikisme itu artinya menyiksa diri supaya timbul belas kasihan dari pihak Tuhan, ya. Sebenarnya tidak demikian, ya. Ini sekarang kita tidak boleh ada konsep asketikisme. Kita berdoa, yang penting hati kita. Dan mengapa harus di atas bukit? Oh, Tuhan Yesus di atas bukit. Ini juga konyol sekali, ya. Tuhan Yesus pergi ke atas bukit karena apa? Karena kalau dia di kampung, di kota, dia dikerumunin orang terus, maka dia di atas bukit. Nah, hari ini kita bisa doa di rumah kita sendiri kok. Bisa doa di kamar kok. Ya, mengapa mesti di atas bukit? Nah, ini orang-orang yang giat katanya, giat di dalam pelayanan tapi tanpa pengertian, ya, tanpa pengertian. Nah, akhirnya murid-muridnya jalan duluan pakai perahu dan mereka menghadapi angin sakal katanya. Jadi angin yang datangnya dari depan sehingga perahu mereka sulit sekali untuk bergerak. Dan ketika sekitar tengah malam Tuhan Yesus muncul dan mereka menyangka itu hantu. Dan mereka sempat berteriak itu hantu karena melihat ini ada orang di atas air, ya. Itu hal yang sangat sulit, ya, untuk difahami. Dan Tuhan berkata, "Bukan, aku ini," ya. Dan Petrus ini seorang yang sangat kita bilang ini dia ini hebat, ini Petrus ini, ya. Dia orang yang polos-polosan, ya. Ketika dia tahu itu Tuhan, ya, dia berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dia kepingin rasakannya bagaimana bisa berjalan di atas air. Ya, Tuhan bilang, "Silakan datang ke sini." Petrus loncat ke dalam air, dia sempat berjalan, ya. Sempat berjalan di atas air, tetapi kemudian katanya dia merasakan tiupan angin, dia mulai heran mengapa dia ada di atas air. Nah, ketika kita heran mengapa kasih karunia Tuhan begitu besar, ya, sesungguhnya kita tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan itu. Ada banyak di dalam hidup kita itu terjadi hal-hal yang ajaib, yang mungkin kita sendiri saja yang memahaminya secara subjektif, oke. Tetapi ya, kita tidak perlu meragukan itu. Kita yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tetap masih bisa melakukan mujizat dalam hidup kita. Tetapi dia tidak memberikan, ya, kuasa untuk melakukan mujizat kepada seseorang. Ini harus tetap mantap, ya. Jadi ketika Petrus mulai tenggelam, dia minta Tuhan tolong, "Tuhan, tolonglah aku." Dan untung Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat dia, bahkan menegurnya. "Mengapa?" katanya, ya.
Katanya ini, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup kita harus mantap. Apa yang kita percayai, percaya dengan satu pengertian yang mantap, barulah itu iman yang kuat. Nah, setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitakannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjama jubahnya, dan semua orang yang menjamanya menjadi sembuh. Lihat sekali lagi, Tuhan Yesus mengadakan mujizat di mana-mana. Seharusnya dia sudah diyakini bahwa dia adalah Mesias. Seharusnya mereka tahu Mesias sudah hadir di tengah-tengah mereka. Seharusnya ketika dia ditangkap oleh imam-imam di sana, ya, di Yerusalem, ini orang-orang dari Galilea tinggal pergi ke sana, sehingga seharusnya mereka menerimanya dengan hati mereka. Seharusnya mereka protes. Seharusnya mereka berkata bahwa dia adalah juru selamat. Kami tahu dari mujizat yang dia lakukan bahwa dia sungguh anak Daud. Seharusnya mereka berbuat demikian. Tetapi sekali lagi, ini meyakinkan kepada kita bahwa jikalau orang datang kepada Tuhan untuk mengharapkan perkara yang bersifat jasmani, perkara yang bersifat materi, dan perkara yang bersifat duniawi, dia tidak akan mengenal kebenaran, dan imannya tidak mungkin bertumbuh. Dan sungguh, ya, mereka satu hari siap meninggalkan Tuhan. Mereka adalah orang yang mungkin, ya, satu hari bahkan ikut-ikutan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi Tuhan Yesus sesungguhnya melakukan banyak mujizat di antara mereka. Yang mujizat yang paling banyak terjadi adalah di sekitar Danau Galilea, dan di Yerusalem tidak kurang juga di bagian Yudea. Tetapi mereka masih tidak mau menerima dia sebagai Mesias, anak Daud, yaitu juru selamat yang dijanjikan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka masih belum mau terima. Dan ketika Pilatus puncaknya berkata kepada mereka, siapakah yang akan kalian lepaskan, Yesus atau Barabas? Dan mereka minta Barabas. Dan sampai Pilatus bertanya, Yesus ini mesti diapakan? Dan orang banyak semuanya masuk ke dalam hasutan para imam-imam ahli Taurat dengan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Sungguh menyedihkan. Inilah fakta, ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sampai di sinilah pembahasan Alkitab kita, Injil Matius pasal 14. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup Anda. Kiranya Anda bukan orang Kristen yang semangat-semangatan, melainkan yang berpengertian juga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan kepadamu pembahasan firman-Mu yang sudah kami lakukan hari ini. Kiranya Engkau yang menanamkannya ke dalam hati setiap pendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.